server juga, yaitu public atau internet, dan juga kita membuat server lokal di masing-masing kantor. Ya, di masing-masing kantor. Ya, sini kita ada sudah set ya, di bar switching kita ada sudah set. Kita pasang VLAN untuk semua network VLAN, dan juga kita memasang terang, dan kita memasang Ether channel di bagian Office dan juga TTP agar mempermudah menyusun database VLAN. Lalu kita membuat gateway export untuk network yang mengarah ke Office agar efisiensi IP-nya terjaga dan membatasi IP. Lalu kita pasang port flash dan juga port security mengarah ke server agar MAC address-nya terkenali dan tidak ada perangkat asing yang coba mengakses ke switch. Lalu untuk menghubungkan semua network yang berada di lokal, kita pasang routing OSPF di kedua lokal ini, di lokal Jakarta dan juga lokal lainnya. Lalu untuk di public network kita pasang EIR. Dan juga kita pasang SSH di kantor A untuk di Jakarta dan juga kantor A di Bandung. Dan juga kita pasang port flash ke semua end device agar mempercepat proses booting satunya. Oke, dan juga di sini kita menambahkan yang namanya access list. Jadi dari Office ke admin itu ke manajer itu dia nggak bisa akses. Jadi hanya admin sama manajer yang bisa akses, kecuali yang Office-nya itu dia nggak bisa buat akses ke manajer karena manajer punya akses yang lebih karena dia bisa akses dari sana. Kita coba ya. Kita coba ya, dari Office kita coba ke manager, maka hasilnya akan failed karena di ACR access list akan bisa. Jadi coba akses dari lokal Bandung ke Jakarta. Oke, kita coba dari Buat Office ya? Office kan? Dari Office ke Office yang ada di Jakarta, maka hasilnya akan sukses. Wih, sukses. Nah, Bisa di trace nih di desktop. Ayo. Trace ke IP tujuan tadi di mana tujuan? Tracer RT, tracer RT. Bukan gitu. Tracer. Ah. Oke. 11 kan di teks ini 12 nih. 12. Nah, ini dia hasilnya. Nah, jadi untuk channelnya itu kita pakai DIV 100.1 itu channel yang berada di lokal Jakarta. coba akses ke server pakai Akses domain. Dari Office. juga kita bisa mengakses domain dari lokal server masing-masing di Jakarta.
Mungkin ada investasi mau. Tentu dulu. 30. Office Bandung dengan Oke, Mas. Ada investasi. Jadi semua klien yang ada di lokal Bandung bisa mengakses domain yang ada yang sudah desa. Juga kita bisa mengakses domain yang ada di public server Google.com. di sini kita juga menggunakan overload.map. Channelnya channel GRE Witness, jadi sekali konfigurasi langsung masuk 2 line menggunakan channel GRE Witness. Sekali lagi kita akan coba akses SSH yang di router ini. Min. Jadi di sesi ini saya membatasi hanya satu perangkat saja, yaitu dari perangkat admin yang bisa mengakses SSH. Jadi perangkat lain tidak bisa. Secret document. Tentu saja bisa ada yang ingin tanya. Dihapus dulu. Biar kelihatan. Oke, saya mau tanya ke Agip ya. Tadi untuk menghubungkan dari jaringan lokal ke jaringan publik menggunakan NAT, kan? NAT overload. Ya. Kenapa pakainya NAT overload? Karena dia banyak kliennya, jadi kalau nggak pakai overload kita harus masukin satu-satu. Karena kalau pakai static overload itu bakal ngambil waktu yang banyak, karena kita harus bikin IP publiknya juga satu-satu menyesuaikan sama kliennya. Kalau dinamik juga sama, cuman bedanya dia bakal otomatis ke sambung ke yang belum tersambung IP publik. Jadi makanya kita bikin overload, jadi cuma butuh satu IP public tapi bisa dipakai oleh banyak lain. Di jaringan publik dihubungkan menggunakan routing apa? Di jaringan publik itu kita menggunakan routing AJAK. Dari router EJRP ini atau router publik yang di tengah itu dia di dalam tabel routingnya itu ada routing OSPF-nya nggak? Kan di situ kan jaringan lokalnya menggunakan OSPF. Ya. Itu masuk ke tabel routing yang ada di router publik ya? Kemungkinan besar enggak, karena kalau
bakal kepake karena dia sambungnya lewat routing. Di sana tidak ada dari jaringan lokal. Sekarang Kindi, apakah dari router publik bisa mapping ke area lokal? Kalau dari publik, Iya. tapi kalau dari lokal, Kenapa nggak bisa mapping dari router publik ke jaringan lokal? NAC itu berfungsi ketika dari jaringan lokal mengarah keluar. Jadi dia tuh memakai IP balik dari router yang penghubung ke lokalnya. Karena nanti itu menghambat proses translation itu. Lalu SPF-nya ini dia pakai area Area backbone aja atau ada area lain? backbone dulu. Jadi IP network dari tunnel IP tunnel saya masukin ke backbone. Lalu kenapa di lokal pakainya routing OSPF, nggak pakai routing AJSP juga? Sebenarnya untuk memudahkan saja sih. Jadi ada dua routing terpakai juga mempermudah kita dalam konfigurasi. Kalau walaupun bisa di dunia ini aja misal kita ingin menggunakan dua routing aja di dua jenis. Sebenarnya bisa, cuman kita ingin memakai USBF. Apakah ada kelebihan nggak antara OSPF dan AJSP? Untuk AJSP sendiri dia tuh ada kelebihan, yaitu dia tuh support atau lebih bagus ketika digunakan oleh hanya perangkat Cisco saja. Tetapi di OSPF akan lebih mudah karena vendor. Dan juga walaupun OSPF itu AJSP sudah bisa digunakan oleh beberapa vendor, tapi tetap lebih powerful ketika router Cisco yang menggunakan. Terus kenapa nggak pakai AJSP juga yang di lokal? Karena ya itu mempermudah kita dalam koordinasi, karena kita pengennya ada dua tim. Kalau dia lebih mudah, kayaknya lebih mudah AJSP ya, karena untuk konfigurasinya hanya tinggal masukkan network gitu kan. Karena kemarin kita juga baru tahu kalau ternyata bisa kalau dua kucing AJSP di satu perusahaan. Oke. Sekarang Bimo, yang di jaringan lokal yang paling bawah ini kan ada banyak kabel. Ya. Nah itu kenapa dipakai banyak kabel? Kenapa nggak satu aja? Itu kan buang-buang kabel. Kalau misalnya di real case nih ya, mau pakai kabel yang banyak untuk menghubungkan dua switch doang, itu kan boros nanti. Kenapa mau pakai banyak kabel? Karena nambah materi di sini aja. Alasan materinya gitu. Sama untuk nambah speed juga Pak. Jadi kalau misalnya satu nih, kalau cuma satu kan misal kita pengen ngirim data, ada 2 data, ada 3 data kan, jadi agak lama tuh. Jadi kalau misalnya kita punya banyak jalur, itu bisa sekaligus jadi lebih cepat Kak, dibandingkan hanya satu kabel. Makanya kita memilih untuk 3 kabel karena agar bisa lebih cepat. Pakai cara apa buat bisa menggunakan dari 3 kabel itu dipakai sekaligus kan? Ya. Gimana caranya biar 3-3-nya bisa kepakai?
kita menggunakan Ether channel Kak, di sini. Di yang sebelah sini kita menggunakan Ether channel PAGP ya, PAGP yang ini LHCP. Apa bedanya LHCP sama PAGP? Kalau setahu saya, kalau yang LHCP itu open vendor, sedangkan yang PAGP itu untuk khusus Cisco doang gitu. Jadi ada konfigurasi proxy ya? Ya. Di mana konfigurasi proxy? Di mana dan untuk apa fungsi proxy? Agar ketika ada router atau selain yang masuk terhubung di sini, dia otomatis di blok, tidak bisa masuk dalam server. Jadi untuk menjaga keamanan server, lalu tidak diakses oleh jalur lain. Jadi yang dibatasi itu routernya. Switch port security, no router security. Portnya Kak, yang di dalam sini. Portnya mau kemana? Arah kemana? Yang mengarah ke Switch. mengarah ke switch. Dari router belakangnya di mana berarti? Pasangnya di switch. Di switch atau di router? Switch. Jadi kan dia untuk menghalangi switch. Jadi gimana itu port security-nya? Di switch. Dipasangnya di mana? Di Nggak kerja. semua portnya atau di salah satunya doang atau dua atau berapa? Di berapa port yang dipakai port security? Dua Kak, karena di sini kan ada satu lagi. Berarti yang ke arah server. Iya, mengarah ke server. Violation-nya apa? Sudah nggak? Shutdown. Kenapa violation-nya shutdown? Karena nanti kalau misalnya ada jalur lain yang masuk tuh, dia otomatis mati. Vendor lain. Nah, lain maksudnya. Otomatis mati. Sudah silakan diurut. Jadi mungkin itu sekian dari sepakat kami. Jika kurang Oh ya, bentar, pertanyaan terakhir maaf. Yang konflik ini mas, tolong jelasin masing-masing ininya apa namanya kerjanya. Karena ini konflik ini ya. Pertama saya bikin polnya dulu. kedua saya konflik di bagian Jakarta itu buat menghubungkan semua lokal ke server. Jadi di ACSP, Suder, Ether channel itu di Jakarta semuanya saya yang Di bagian Bandung, saya itu bagian saya yang bikin dari layer 2 sampai layer 3 dari masang Ether channel, bikin pilar sampai DHCP sampai routing itu saya, dan juga bikin DNS server sama server di kedua lokal sama-sama di provinsi. Nah, saya yang bikin dan untuk tunnel itu yang tunnel tinggi. Enaknya ini bingung. Dan untuk STP kayak Spanning Tree Podcast itu saya, dan untuk SSL juga saya sama Nat. Sekian untuk mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.